Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nur Aisyah, NPM 1913726. Saya dari Prodi Matematika A 2019 akan menjelaskan mengenai prosesor, mulai dari pengertian, fungsi, komponen, sejarah perkembangan, dan juga spesifikasi terbaru prosesor saat ini. Yang pertama yakni pengertian prosesor. Prosesor adalah komponen utama dari komputer yang terletak di tengah motherboard. Prosesor sering disebut sebagai otak komputer. Mengapa? Karena semua perintah yang ada pada komputer berawal dari prosesor. Yang kedua yaitu fungsi prosesor. Fungsi prosesor yang pertama adalah memastikan komputer bekerja dengan baik. Yang kedua, menjalankan proses informasi pada komputer. Yang ketiga, memberikan perintah kepada tiap komponen komputer. Yang keempat, menjaga performa komputer. Yang kelima, menunjang kegiatan spesifik komputer. Yang keenam, mengolah perhitungan algoritma. Dan yang ketujuh, menjaga stabilitas komponen komputer. Yang terakhir, mendukung kebutuhan spesifik komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen komputer. Komponen komputer terdiri dari 3 bagian, yakni control unit, arithmetic logical unit, dan yang terakhir register unit. Yang pertama kita akan membahas mengenai control unit. Control unit sendiri adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau arithmetic logical unit. Tugas dari control unit adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh prosesor, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja. Dan yang terakhir, menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang kedua, Arithmetical Logical Unit atau ALU. Arithmetical Logical Unit adalah alat untuk melakukan perhitungan aritmatika sesuai perintah yang diperoleh. Perhitungan digunakan supaya komputer dalam membaca instruksi dengan benar. Fungsi ALU sendiri adalah untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. Yang kedua, ALU terdiri dari register-register untuk menyimpan informasi. Dan yang ketiga, tugas utama dari ALU sendiri adalah untuk melakukan perhitungan matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai register unit. Register unit adalah suatu alat penyimpanan utama yang lebih kecil dari memori, namun memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. Fungsi dari register unit adalah untuk melakukan penyimpanan dari seluruh perintah yang pada saat itu sedang diproses oleh komputer. Dan yang kedua, untuk menyimpan data, alamat, kode instruksi, dan bit status berbagai operasi mikroprosesor. Selain 3 komponen tersebut, terdapat satu komponen yang menghubungkan ketiga komponen tersebut, yakni CPU interconnection. Selanjutnya, kita membahas sejarah perkembangan komputer. Pertama, mikroprosesor 4004 tahun 1971, di mana Intel mengeluarkan prosesor pertamanya yang dipakai pada mesin hitung Buscom, yakni penemuan yang memulai memasukkan sistem cerdas ke dalam mesin. Pada tahun 1972, Intel mengeluarkan mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari mikroprosesor sebelumnya. Mikroprosesor ini adalah mikroprosesor 8 bit pertama. Pada tahun 1974, Intel kembali mengeluarkan mikroprosesor terbaru dengan series 8080. Pada series ini, Intel melakukan perubahan dari multi-voltage menjadi triple voltage. Teknologi yang dipakai adalah NMOS yang datanya lebih cepat dari series sebelumnya yang memakai teknologi PMOS. Selanjutnya, sejarah prosesor 8086 dan 8088 di mana disebut sebagai prosesor generasi pertama karena pada saat peluncurannya, sejarah prosesor ini banyak dipakai sebagai CPU komputer yang memiliki teknologi terbaru pada zamannya. Yang mana Intel pertama kali memperkenalkan prosesor dengan 16 bit pertama
Prosesor 8086 mulai diperkenalkan pada tahun 1987 dan langsung melesat naik pada penjualannya. Setelah kepopulerannya, generasi pengembangan dari 8086 muncul 8088 yang pada tahun 1981 personal komputer atau sering kita kenal sebagai PC mulai mendunia. Selanjutnya, pada tahun 1982, sejarah prosesor 80286 merupakan prosesor besutan Intel yang memiliki jalur data 16 bit. Prosesor ini mempunyai kapasitas yang tentu jauh lebih baik dibandingkan series-series sebelumnya. Selain frekuensi clock yang ditingkatkan, pada prosesor ini sudah dapat ditanamkan sistem operasi DOS yang merupakan cikal bakal hadirnya Windows dan Linux. Pada tahun 1985, sejarah prosesor 80386 diluncurkan pada tahun 1985, sejarah prosesor 80386 yakni DX dan SX. Prosesor ini diluncurkan dengan sistem 32 bit pertama kali yang hadir. Dengan sistem 32 bit memungkinkan koneksi jalur data lebih lebar dan kapasitas memori yang lebih ditingkatkan hingga 4 GB. Pada tahun 1989, ada prosesor 80486 yang mulai diperkenalkan, diklaim mempunyai 2 kali peningkatan kecepatan dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Pada prosesor ini sudah menggunakan algoritma RISC yang jauh lebih baik. Salah satu yang menjadi kelebihan dari prosesor 80486 ini adalah dengan menyatunya CO prosesor dan prosesor menjadi satu chip saja. Hal ini tentu membuatnya menjadi lebih kompak dan efisien. Selanjutnya, pada tahun 1993, Intel kembali membuat gebrakan baru dengan prosesor terbarunya yang dinamakan sebagai Intel Pentium pada Maret 1993. Dengan hadirnya prosesor Pentium, membuat awal kepopuleran sistem operasi Windows, yang mana pada Intel Pentium sudah dapat menangani data pengolahan digital seperti foto, video, suara, dan tulis tangan. Pada tahun 1997, prosesor Intel Pentium 2 hadir untuk menyelesaikan perbaikan bug yang terdapat pada seri-seri terdahulunya. Selain itu, pada Pentium 2 sudah ditanamkan banyak fitur dalam satu chip. Pada sejarah prosesor ini mempunyai lebih dari 7,5 juta transistor yang dapat mengolah foto, audio player, dan editing yang jauh lebih baik, terutama dengan sistem operasi Windows-nya. Pada tahun 1999, Intel Pentium 3 mulai diperkenalkan dengan ditingkatkannya kemampuan grafis dari sebuah komputer, yang mana pada generasi prosesor ini mulai diperkenalkan game-game dengan visualisasi 3D sederhana. Hal ini menjadikan prosesor ini semakin populer pada zamannya. Selain itu, generasi Pentium 3 mempunyai fitur akselerasi untuk koneksi internet berkualitas tinggi. Terakhir, pada tahun 2000, prosesor Pentium 4 menjadi salah satu prosesor yang semakin berkembang untuk menangani hampir segala jenis pekerjaan, di antaranya pengolahan audio, video, internet, dan pengolahan dokumen. Karena pada sejak kemunculan Intel Pentium, kinerja kecepatan prosesor semakin meningkat drastis yang awalnya hanya kinerja dalam frekuensi megahertz. Pada Pentium 3 dan 4 ini sudah menstandarkan frekuensi kerja pada gigahertz. Untuk pembahasan terakhir, saya akan menyajikan spesifikasi prosesor terbaru saat ini, yakni prosesor Intel Core TM i9 10900X seri X dengan cache 19,25 dan 3,70 GHz. Untuk info penting bisa kita lihat ada koleksi produk,
segmen vertikal, nomor prosesor, status, tanggal peluncuran, litografi, dan spesifikasi CPU yang semakin baik untuk saat ini, spesifikasi memori, spesifikasi paket, yang semuanya jauh lebih baik perkembangannya untuk saat ini. Sekian materi prosesor dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah komputer 1. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.